Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Ria Winata, Ria Valen. Sekarang saya berada di lokasi Dukuh Watu Joli, Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur. Menurut berita, desa ini disebut kampung disabilitas intelektual, ya. Karena tiap tahunnya terdapat kelahiran anak itu tadi atau tunagrahita. Kabarnya Mas, tunagrahita ini dikaitkan adanya hal mistis. Ya, menurut Mbak Ria Valen Arwana dan Ria Winata Ardian, gimana menurut Mbak? Kalau menurut Via, tunagrahita itu mungkin waktu ibunya lagi hamil anaknya itu kekurangan gizi karena faktor kemiskinan. Sepengetahuan Via gitu. Terus karena faktor perkawinan saudara juga bisa Mas Tukul. Tapi kalau untuk yang ada hubungannya sama mistis-mistis gitu Via nggak tahu. Kalau emang ada hubungannya malah penasaran Mas Tukul. Ada nggak sih? Kalau dari coba dari Mbak Ria Winata. Kalau saya lihat dulu nih, kayak ada semacam kutukan gitu Mas. Mbak Ria luar biasa, itu pandangan yang tidak bisa dilihat oleh mata, residual energi di flashback itu. Nah, kita lebih detail, lebih bisa mengetahui menarik benang merah, apa yang penyebabnya. Kita akan sumber mungkin yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk desa yang sangat luar biasa subur dan makmurnya. Nanti informasi itu terus Mr. Tukul jangan. Ponorogo. Selain terkenal dengan kebudayaan reog dan warok, kota ini juga memiliki beberapa keunikan di tiap sudut desanya. Salah satunya berjarak 23 km dari pusat kota Ponorogo. Terdapatlah sebuah desa Karangpatihan yang dikenal dengan Kampung Tunagrahita atau terbelakang mental. Disebut demikian karena di desa inilah tiap tahunnya terjadi kelahiran anak dengan kemampuan kognitif yang kurang. Atau disebut disability intelektual yang terkadang orang menyebutnya idiot. Tunagrahita tadi kalau saat ini masih ada sekitar 98 orang. Nah, 98 orang ini usianya minimal rata-rata itu 40 tahun ke atas. Jadi artinya mereka itu lahir sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang tinggal 98, tetapi di era itu cukup banyak, bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Mereka yang tunagrahita ini kan umurnya ada yang sudah 40, 35 tahun itu. Kalau yang kecil itu ada sekitar 2 orang anak. Usia SD lah. Mungkin 7 tahun. Dari penelitian ilmiah dan medis telah dijabarkan, penyebab kelahiran anak berkebutuhan khusus di desa yang dikelilingi pegunungan kapur ini adalah tingkat kemiskinan. Sehingga diduga kurangnya asupan gizi untuk bayi selama dalam kandunganlah yang memungkinkan terjadinya kelahiran anak tunagrahita. Namun ada juga yang mengaitkan bahwa garis darah keturunan juga dapat menjadi penyebabnya. Akan tetapi pemirsa, kedua hal tersebut sepertinya bisa dikatakan bukanlah faktor penyebab utama karena keanehan lain terjadi di desa ini. Setelah dicermati, mereka dipelajari, mereka itu ada orang-orang ini hidupnya itu di tepi-tepi hutan. Terus mereka ada yang suami istri itu pasangan dari kampung sebelah, jadi desa sebelah yang melewati gunung. Waktu mau berhubungan suami istri itu dia itu tidak membaca doa-doa tertentu, mungkin yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Mereka ini bisa lah ketika berhubungan suami istri bisa dihinggapi dengan jin yang jahat. Akhirnya dia itu melahirkan anak yang seperti itu. Bahkan uniknya, salah satu warga yang memiliki penghasilan ekonomi tinggi di desa tersebut juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Secara ilmiah memang kita bisa mengatakan ini karena faktor ekonomi. Jadi pada tahun era 40-an mereka banyak sekali warga itu yang miskin sehingga mereka kekurangan gizi, ketika melahirkan terjadilah tunagrahita. Tetapi di satu sisi ada juga warga yang memang sebenarnya tidak miskin pada era itu,
dia juga mampu, keluarganya kaya, tapi juga lahir tunagrahita. Berbicara keturunan, sebenarnya hampir tidak ada. Artinya begini, kita melihat dalam satu konteks keluarga tunagrahita itu ada yang normal, keluarganya 4, yang 3 normal, yang 1 tunagrahita. Begitu tunagrahita ini menikah, melahirkan anak-anaknya normal. Jadi kalau bicara faktor keturunan, versi kami kayaknya nggak ada nih faktor keturunan. Misteri apakah yang akan diungkap Mr. Tukul bersama Ria Winata dan Via Valen di Desa Karangpati hari ini, pemirsa? Waalaikumsalam. Sejak kapan kelahiran tunagrahita di desa ini dan jumlahnya berapa saat ini nih? Sebenarnya sudah ada sekitar 40 tahun silam, karena mereka itu umurnya sekitar 40 tahun. Jadi mereka jumlahnya sekarang ada sekitar 98 orang sampai sekarang. Iya, mereka ini karena pola pikirnya memang nggak seperti kita semua, akhirnya itu sakit nggak mau nggak diobati. Ada tenaga medis ke situ pun dia nggak mau diobati, disuntik dan lain nggak takut, dia nggak mau. Tahu-tahu ya udah siaran innalillahi besok. Tunagrahita itu rata-rata usianya 35 sampai 40 tahun. Oh, yang paling tertua? Terus yang termuda itu ada sekitar 1 anak, itu usianya sekitar 9 tahun. Sebenarnya kalau faktor tunagrahita sendiri itu lahirnya karena faktor kemiskinan atau faktor yang lain? Memang yang paling banyak dari faktor kemiskinan, Mbak. Karena mereka ini memang orang-orang miskin yang mana asupan gizi untuk ibunya ketika hamilnya jelas tidak mencukupi. Jangankan untuk namanya cukup gizi, sedangkan untuk kenyang itu aja kadang tidak terpenuhi. Cuman kalau misalkan boleh saya tanya, di daerah sini ada nggak orang yang bukan kalangan orang miskin atau mungkin orang yang lumayan berada, tapi anaknya juga melahirkan anak yang tunagrahita? Ada, malah Ada. kayaknya ya lumayan banyak. Berarti bukan karena hanya kemiskinan saja kan, atau Nggak bisa kekurangan dibilang juga gizi. seperti ini. Jadi ada sesuatu, ada something wrong yang menjadikan hal ini terjadi di desa ini. Kamu Cina nih, apakah ada kaitan keturunan atau perkawinan sedara atau bagaimana? Kalau perkawinan sedara bisa saya pastikan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Karena masyarakat di desa ini sangat menjunjung tinggi adat budaya orang tuanya. Berarti salah. Satu contoh, Berarti itu disingkirkan dulu. ini ya apa? Jadi mereka itu kalau mesti turun 3 itu tidak ada ya orang itu dikawinkan sama saudaranya, tidak ada. Terus perlu saya klarifikasi, mungkin kalau namanya apa dari keturunan atau genetik itu tidak bisa selalu dipastikan, karena ada suatu apa ya pasangan tunagrahita sama tunagrahita, tapi anaknya itu sehat-sehat, cantik-cantik itu ada. Dan juga sebaliknya ada dari beberapa keluarga yang ibu bapaknya itu normal, tapi anaknya tidak normal, itu ada. Kok melihatnya ke saya? Kalau dilihat dari sekelilingnya, emang energinya itu tak lihat gunung-gunungnya itu ada energi Memang, satuan biasa. bahkan gini Mas, ada sebuah kisah ya, itu pernah ada cerita, bahwasanya ada seorang istri, dia itu ditinggal suaminya pergi bekerja atau kemana, itu tahu-tahu suami itu udah pulang, belum pergi belum begitu lama, dia udah pulang. Loh, kok pulang? Akhirnya dia tuh baru aja pulang, itu udah ngajak ke kamar, minta jatah. Nah, setelah dilayani, tidak lama kemudian Suami yang yang asli itu pulang. Loh, siapa tadi di kamar? Yang aku layani tadi siapa? Karena dia tanya sama suaminya. Saya barusan lihat ada kayak, saya mungkin kalau sosok yang lain di sini banyak sih Mas, cuman saya lebih lihat ada anak kecil, dia lari ke situ. Kalau dilihat dari sekelilingnya, emang energinya itu tak lihat gunung-gunungnya itu ada energi Memang, satuan biasa. bahkan gini Mas, ada sebuah kisah ya, itu pernah ada cerita, bahwasanya ada seorang istri, dia itu ditinggal suaminya pergi bekerja atau kemana, itu tahu-tahu suami itu udah pulang, belum pergi belum begitu lama, dia udah pulang. Loh, kok pulang? Akhirnya dia tuh baru aja pulang, itu udah ngajak ke kamar, minta jatah. Nah, setelah dilayani, tidak lama kemudian suami yang asli itu pulang. Loh, siapa tadi di kamar? Yang aku layani tadi siapa? Karena dia tanya sama suaminya. Nah, untuk Mbak Ria ini, Mbak Ria,
sana ada kaitan hubungan manusia dan jin yang berpengaruh akan anak tunagrahita? Kalau sepengetahuan saya ya, nggak ada hubungannya sih Mas. Karena gini, kalau misalkan berhubungan jin dengan manusia kan alamnya sudah berbeda yang pertama. Jadi ya tidak mungkin saat melakukan hubungan dengan jin nanti melahirkan anak dari si jin ini, tidak mungkin. Nah, Ria, di masyarakat pernah ada kejadian manusia yang hamil 8 bulan terus tiba-tiba hilang. Itu bagaimana? Ada sosok jin gitu kan sudah menikah di alamnya dia. Cuman saat mungkin dia suka sama salah satu sosok manusia, dia ada yang dia sukain gitu. Jadi dia menitipkan benih ke dalam perut manusia yang dia hamil. Setelah usianya sudah 8 bulan diambil lagi sama jinnya. Itu emang ada berarti ya. Jadi kan ada memang banyak sekali kisah, banyak kisah yang orang hamil sampai 8 bulan hilang. Kan pernah di sini ada namanya Mbah Paniem dulu ya. Dia itu belum hamil. Terus waktu itu ada namanya istrinya Pak Karnawi atau siapa, itu pas hamil. Dia itu tiba-tiba perutnya itu hilang. Iya, dia kempes. Pas itu juga pindah ke namanya Bu Paniem. Itu pernah terjadi. Ada, benar. Fakta itu bisa dibuktikan. Luar biasa sekali nih pemirsa. Memang ini fenomena apa nih sebenarnya kalau kita tarik benang merah dulu daerah ini. Kita makin penasaran apakah hal ini karena mistis atau karena memang kekurangan gizi, asupan gizi. Kita penasaran. Nah, ini gimana Mbak? Energi yang perlu kita lebih mengetahui lagi, menarik benang merah hal ini bisa terjadi di tempat. Saya rasain energi besar di sana. Mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut di sebelah sana, Mas Tukul. Pak Samuji, di sana ada apa? Nah, di sana itu ada sebuah danyangan yang diyakini oleh warga masyarakat. Di situ tempat bersemayamnya yang Joyonegoro. Kita menuju ke sana. Ya. Nah, seperti apa tempatnya, energi apa yang akan terlihat oleh sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang sangat manis sekali, dan Bapak Samuji yang mengetahui seluk-beluk energi. Ya, itu terus. Misal Tukul. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada ini. Saya masih bersama Pak Samuji, Mbak Dia Valen, dan Mbak Ria Winata. Dan sekarang saya berada masih di lokasi Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur. Mbak Ria merasakan energi kuat di sini. Sebenarnya tempat apa ini Mbak Ria di belakang ini? Kayaknya kok energinya kuat sekali. Monggo nih Pak Samuji. Ini lokasi ini sudah mendekati lokasi tempat yang saya bilang tadi, danyangan yang bersemayamnya yang Joyonegoro. Sosok yang sangat dihormati karena merupakan sesuai keyakinan masyarakat sini, itu beliau ini yang babat desa sini. Pelopor, sesepuh, yang di tokoh, yang pencetus, penemu, babat alas Desa Patihan Ponorogo Jawa Timur. Menurut masyarakat sekitar, warga atau para pengunjung atau mungkin Pak Samuji ini pernah terjadi apa di sana? Merupakan tempat orang-orang ritual. Jadi kalau masyarakat desa itu butuh sesuatu, mungkin ada kesulitan, itu ya sebenarnya sih semuanya kembali pada Allah. Cuman ada lantarannya kalau orang masyarakat sini minta ini sama Mbah Joyonegoro itu. Gimana? Tuh, saya ngeliat energi besar sebelah sana sih Mas ya. Mungkin kita akan jalan ke sana, tempatnya di sana ya Mas ya. Saya energi kuatnya di sana. Saya barusan lihat ada kayak, saya mungkin kalau sosok yang lain di sini banyak sih Mas. Cuman saya lebih lihat ada anak kecil. Dia lari ke situ. Tadi dia ada di situ satu sosok lari ke sana. Sini ada rame-rame di sini tadi. Jadi kayak yang di depan laki-laki, yang di belakang perempuannya 2, satunya laki-laki. Lari ke arah situ. Nah, penasaran seperti apa energi yang agak terlihat lebih dekat. Ini satu kol. Coba Mas yang di sebelah situ deh Mas. Tadi saya lihat ada yang ngintip di situ. Ada suara. Ada gerak di situ, Mas. Dia ngintip di situ. Di balik pohon.
Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia seluruh semesta yang lain. Sekarang kita akan nanya ke Pak Samojiduri. Nah, ritual besar apa yang sering warga lakukan di sini dan bulan-bulan apa, hari-hari apa biasanya? Pakai wage, kliwong, pon, legi. Sesuai keyakinan warga masyarakat sini, itu ketika warga ini mungkin salah keluarga itu sakit, kadang dia itu ritualan di sini. Bawa apa ini? Coba kan yang punya ini punya ternak, pengen ternaknya itu jadi banyak. Itu juga ada yang ritualan di sini. Kalau ritual yang besar itu ini, jadi ketika kemarau panjang. Karena mereka ini sudah meyakini bahwasanya Eyang Joyonegoro di sini itu merupakan sosok orang tua yang sakti ya. Jadi sakti mandraguna. Akhirnya ketika masyarakat itu punya keinginan hujan atau apa gitu, kemarau panjang ya, kemarau panjang ini akhirnya dia tuh pengen turun hujan, dia tuh melakukan ritual di sini. Ritual minta hujan. Dengan melakukan tayub. Yang melakukan tayub. Ada yang jauh-jauh saya di sini. Betul ya. Anak kecil. Dengar nggak kamu? Dengar nggak? Dengar. Itu apa itu Pak? Sini deh, sini. Tapi dia kayak agak nggak gitu ngerti sih. Sini saya. Mereka pada tahu semua karena memang dia dikasih kelebihan. Dilakukan tayub di sini. Dengar nggak kamu? Dengar nggak? Dengar. Itu apa itu Pak? Ada ada fenomena keyakinan. Jadi tayub itu harus dengan sindennya. Sindennya ini harus yang punya payudara besar. Jadi bukan pornografi. Itu syaratnya. Ya. Dengan harapan dengan payudara besar itu airnya kan banyak. Nah, dengan harapan hujan ini bisa turun dengan deras. Sebanyak payudara itu. Bisa turun dengan deras. Biasanya berhasil ya gitu. Nah, ketika gamelan itu mulai ditabuh dan Ibu Waranggononya ini kan ini ambil air dari mata air yang sebelah sana. Air yang diambil dari mata air tersebut itu diminum sama Waranggono. Tapi sesepuh, Waranggononya sudah sepuh, bukan Waranggono yang cantik-cantik enggak. Itu akhirnya disembur-semburkan. Lepas air air yang disemburkan buru-buru itu keluar, pas bareng itu juga air hujan itu datang. Mbak Ria, energi spiritual apa yang dirasakan di sini Mbak Ria? Ini kayak tadi ini goyang-goyang terus Mbak Ria. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin sosok penunggu pohon ini memang ada mas, sosoknya besar. Cuman saya melihat sosok bapak sepuh tua ya, udah sepuh. Tadi di jalan. Itu Pak Makanya dari tadi saya nengok. Joyonegoro. Joyo. Mana? Tadi dia beliau di jalan. Aromanya beda. Ya. Apa itu? Ya? Apa itu? Di sini masuk pun di pohon ini baunya seperti itu. Berarti apa yang dilakukan Pak Samuji benar juga ini energi sini memang benar-benar untuk jadikan tempat-tempat itu tadi ritual-ritual itu. Ya itu saya sih tadi mau bilang gitu mas. Jadi semakin banyak ritual yang dilakukan, jadi banyak sosok yang dulunya misalkan ada satu jadi beberapa gitu mas. Ini sebetulnya residual energi apa kok ada fenomena kayak gini nih Mbak Ria? Ya, Yang masa dulunya itu. Ya, ini lebih kelihatan kayak rumah, ada sosok laki-laki tua dan ada anak kecil. Dan mereka hanya tinggal berdua di sini. Dan karena orangnya bijaksana sih mas, beliau tinggal di sini. Cuman pas di sini saya lihatnya memang sosok besar tinggi ini munculnya sebelum ada ini, malah saya lihat sebelum ada itu. Wah, gawat. Apa kira-kira yang merasuki Ahmad sampai-sampai berjalan di pinggir jurang? Siapa, Mat? Ada Enggak, ini mas, saya anak kecil di situ tadi. kecil. Kasihan. Lagi main-main di situ saya temenin. Jadi malah lari ke bawah. Coba dipanggil lagi. Dek, sini deh, sini. Sini. Tapi dia kayak agak nggak gitu ngerti sih. Sini saya. Sini. Mereka pada tahu semua karena memang dia dikasih kelebihan. Agak takut ya anaknya. Sini. Mungkin Malah itu tuh siapa itu? Coba kita tanya dulu ya. Betul ya.
Coba Mat, bisa ditanya Bisa nggak? kayak Soalnya gini dari ngobrol dia sama aku dia. kan agak susah ngobrol ya kayaknya. Sini yuk. Hey. Coba kamu tanya Mat, dia di sini bersama siapa gitu Mat? Namanya siapa? Mau dimanfaatin ya Pak ya. Beliau ya di sini. Ya. Yang sosok sepuhnya di sini beliau ya. Pacar apa? Coba Eyangnya. Ya, silakan Mas. Mungkin Mat mau ke. Eyang. Ini sosok Eyangnya di sini. Pakaiannya seperti apa, Mat? Apa kayak bukan ikat kayak belangkon atau apa, tapi sedikit di sini. Ini aja. Ya. Mat bisa komunikasi kenapa kok Beliaunya di sini. ada tapi. apa di daerah ini terjadi hal-hal seperti yang kita tadi ungkapkan di awal itu. Apa, Mat? Iya, jadi kan tadi saya sempat main sama anak kecil. Tadi namanya Injul ya. Saya tanya sih beliau ini berasal dari daerah Wates sana. Terus orang tuanya seperti tidak menyukai dan tidak menginginkan keberadaannya. Jadi dia pindah ke sini, terus sempat ke arah sini maksudnya jalan. Jadi kayak minta makan dan kelaparan. Minta makan, minta minum. Tapi karena ngelihat kayak gelagatnya agak aneh, jadi kayak Ya, singkat gitu loh, yang nggak mau ada yang bantu ya. Karena Ijul itu yang anak ya cerita. akhirnya pas ke sini ketemu sama Bapak. yang di sini, akhirnya udah sama saya di sini pas diceritakan saya lapar minta makan tidak ada yang memberi. Akhirnya mungkin dirawat sama bapak ini coba menanyakan ke sana, saya lihat tetap tidak ada yang mau memberi juga. Jadi kayak Tidak ada yang mau membantu. dengan keserakan kamu silahkan rasakan sendiri akibatnya untuk diri kamu. Jadi Dikutuk sama ini. Astagfirullahaladzim. anaknya main lagi. Anaknya main-main. Iya, karena jadi mungkin masih agak kesel sama orang-orang yang nggak mau. Ya itu terus si kakek itu tadi beliaunya ini memberi kayak apa namanya menyabdo. Iya. Mengko sak rejoning zaman desa iki nek kowe tidak mengerti berbagi kepada orang, maka daerahmu akan terjadi seperti ini semua. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi lebih rasakan aja apa sih akibat dari kalian pelit atau lain, rasakan sendiri nanti akibatnya, tapi tidak diperjelas mungkin Feedback hasilnya perilakunya dari situ ya Iya. akan terjadi. Ya. Makanya kita harus berbagi kalau punya duit, punya makanan. Jadi kebahagiaan kita juga ada kebahagiaan untuk orang lain. Ya. Kalau gitu, Mat, saya ngucapin terima kasih ya. Nanti kita tetap akan selalu bersama terus ya. ajak main dulu. Iya. Masih, Mat. Mbak Ria, ini agak lebih serius sedikit. Terus sampai kapan, itu tadi yang diungkapkan oleh beliaunya ini, kamu akan rasakan. Ya. Itu sampai kapan ini? Mungkin sampai, kalau saya rasa adalah sampai mereka mengerti bahwa berbagi itu sangat penting gitu Mas. Menghargai orang lain itu sangat penting. Karena kan dia tidak menyebutkan, nanti kan dia bilang terima akibatnya, tapi tidak menyebutkan kamu akan seperti ini kan tidak. Jadi dia berbicara seperti itu biar awalnya mungkin biar introspeksi. Kamu jangan seperti itu, jangan serakah gitu, harus bisa berbagi, harus bisa menghargai siapapun orang itu gitu loh Mas. Selama mungkin orang-orang itu belum mengerti bagaimana caranya berbagi, belum mengerti bagaimana bisa menghargai orang, saya juga ini ya, mungkin tidak akan menjabut itu tadi ya? iya, kan akan tetap berlangsung gitu loh. Sebenarnya itu kayak pelajaran buat mereka sih Mas. Dan mestinya dari orang dulunya mengajarkan ke anaknya nanti agar tidak seperti itu. Tapi belum nanya. Kalau pinten iki? Aku kene kene. Wonten napa jenengan teng mriki, Mbak? Sebenarnya itu kayak pelajaran buat mereka sih Mas. Dan mestinya dari orang dulunya mengajarkan ke anaknya nanti agar tidak seperti itu. Luar biasa. Tapi belum nanya.
Pemirsa, tampaknya selain Ahmad, ada juga sosok Mr. I yang merasakan kuatnya energi di area keramat ini. Mr. I ada apa nih Mr. I? Oh, pantesan ini yang tadi itu. Pusatnya tadi Mr. I, kenapa Mr. I? Di sumur ini ternyata ada sesuatu juga yang lumayan besar. Ini bentuknya besar gitu. Ini tadi waktu saya tarik ini, dia keluar, benar-benar keluar, sangat besar sekali. Dia tuh siapa? Kenapa dia berdiam di dalam sumur gitu? Sebenarnya sih yang ada di sini, ini berdiam di sini. Rinding saya. Iya Mas Tukul, karena ini posisinya di atasnya Mas Tukul. Yang besar itu yang ada di sumur ini. Dan ini Pak Misteri, kata Pak Samuji itu karena ada orang yang ditarik ya Pak Muji? Pernah itu Gimana terjadi. Jadi ceritanya, orang Muji? itu secara tidak sadar dia itu ditarik ke atas pohon sana. Jadi tahu-tahu dia itu di sana. Merinding. Habis itu akhirnya orang itu apa ya agak linglung. Habis turun dari situ linglung sampai sekarang. Sampai sekarang. Enggak. Mr. I, Gini, kenapa jadi hal jadi seperti kenapa orang itu ditarik? Sebenarnya orang itu ditarik karena dia punya niat jelek di sini Mas Tukul. Dia minta sesuatu seperti ya itu apa? Seperti peruntungan kayak togel gitu Mas Tukul. Jadi penghuni di sini, terutama yang di sumur ini marah karena dia memaksa gitu Mas Tukul. Karena dia tinggi besar, ditarik dia sampai ditarik di atas. Gitu. Sosok ini apa ada hubungan dengan Eyang Joyonegoro ini? Dulu waktu Eyang Joyonegoro di sini, sosok ini dia menghuni pohon yang ada di sini gitu Mas Tukul. Jadi ya udah kenal, cuma karena sosok yang Joyonegoro udah nggak ada, sosok ini tetap menempati di sini, menjaga seperti dulu gitu. Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun duduk di seluruh alam semesta yang indah ini. Tim Mr. I dan Mr. Tukul Jalan-Jalan akan memvisualkan kanvas lukisan seperti apa sosok-sosok energi yang nanti akan tergambar. Tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Itu Mr. Tukul. Tampaknya prosesi pelukisan diwarnai dengan benturan energi sang kakek penunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten iki? Aku yang kena kene. Wonten napa jenengan teng mriki, Mbak? Aku ngopeni bocah biyen sing sia-sia nang daerah kene iki ngger. Layani kita Nggih, Mbak. kabeh wong kene do rukun sing do apik yo ngger. Nggih, Mbak. Nggih. Bisa uncat Nggih. sarate kudu ngono aku nganggo gumbal ireng ya nggih. Nggih, Mbak. Wis enggak laksanakno ya nggih. Monggo, Mbak. Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada seluruh semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ini luar biasa nih. Apa nih? Ini Mas Tukul, ini yang saya bilang tadi Mas Tukul, yang dari sumur itu Mas Tukul. Ini? Iya, yang sangat besar ini. Yang sumur ke pohon ya, Iya, Mr. benar. Ya? Kalau ini sosok daripada yang Joyonegoro. Pak Antasan Ahmad tadi bilangnya pakai ini Yang di gitu. belakang. Iya. Ya. Kalau ini si anak kecil yang dirawat sama yang Joyonegoro.
Kalau Mbak Ria Valen ada. Kalau saya sih lagi nggak ke lukisannya ya. Cuman tadi kan kita di sini bau ya di sini. Tapi sekarang kok nggak bau ya? Udah netralisir lagi. Iya udah terrealisir ya beliaunya. Ya itu hanya salam kenal aja kali. Numpang lewat bahwa aku ada di sini loh. Jadi jangan kamu anggap aku nggak ada. Kalau dari Pak Samusi mungkin bisa nambahin ini lukisan yang ini. Apakah ada hubungannya? Jadi gini, kalau yang beliau ini memang yang Joyonegoro, sesuai keyakinan masyarakat sini, memang beliaunya kayak gini nih ya. Sini. Tapi gambar yang besar ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diceritakan teman saya. Bahwasanya di sini itu ada kerah besar. Nah, yang saya bilang ada orang sini, warga yang ditarik ke atas itu yang narik juga itu. Nah, Pak Samuji, kami dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang lain. Mbak Ria dan Mr. serta Mbak Ria. Iya. Kita di Ponorogo ini mau kemana lagi? Kalau setahu Via sih katanya di sini tuh ada sendang tretes gitu. Sendang tretes? Iya, sendang tretes. Nah, konon katanya di sendang tretes itu ada kayak semacam keris Nogososro yang dicari banyak orang gitu Mas Tukul. Tapi nggak ada yang bisa dapetin keris itu. Saya penasaran pengen kesana. Via ngajakin Mr. Ibu nggak Mas Tukul? Siap. Oh lah, aku terus sama siapa? Mas. Sama siapa ya? Oh nggak jalan tahu saya Mas. Ceritanya di sini ada jalur maut. Ada jalur maut. Jalur maut tuh apa? Kok dinamakan jalur maut? Apa pernah terjadi apa di situ tuh? Ya, jadi kalau di situ tuh biasanya ceritanya ada kalau misalkan ada kembang desa gitu, The Flower Village. Ada desa. Ya, ada seseorang yang cantik di usianya yang sudah dewasa, dia akan meninggal. Diambil sebagai tumbal ya di jalur itu. Seperti apa energinya yang akan didatangi oleh Mbak Via Valen dan Mr. I dan apa yang nanti akan terlihat saya dengan Mbak Ria Winata di jalur maut yang konon tadi diceritakan. Itu terus Mr. Tukul. Di situ ini yang berdiri di sini saya lihat ini makhluk yang besar ini besar. Ini kadang mengganggu orang-orang yang umpama sedang ritual di sini. Ritual di sini. Ini makhluk yang besar. Pemirsa, sepertinya desa Karampatihan tidak hanya menyimpan misteri akan kelahiran sejumlah anak tunagrahita. Tidak jauh dari pusat desa atau Danyangan Gedokan, tepatnya di tengah hutan terdapat sebuah sungai berbatu yang telah mengering dan dikenal dengan sebutan Sendang Tretes. Tempat ini dikenal begitu keramat dan mistis bagi warga desa. Dianggap keramat karena jika saja ada warga desa mengalami masalah kesehatan, disinilah mereka kerap kali melakukan ritual. Dan konon miliki efek yang mujarab. Kalau ada penduduk sekitar yang ada keluhan misalnya sakit dan sebagainya itu ke situ ritual-ritual. Alhamdulillah banyak yang sembuh gitu. Misalnya ada yang sakit sembuh. Namun aura mistis di area tengah hutan ini tidaklah dapat kita abaikan begitu saja. Karena menurut cerita disinilah tersimpan senjata pusaka keris Nogososro yang dicari-cari banyak paranormal. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada satupun paranormal yang berhasil menemukan keberadaan keris Nogososro yang terkenal kesaktiannya tersebut. Yang saya tahu menurut sesepuh yang tinggal di sekitar situ yaitu ada keris Nogososro sama tumbak totok. Tumbak totok itu punya daya kekuatan ya, bila mana disentuhkan ke makhluk hidup bisa mati secara langsung. Nogososro itu kerisnya panjang ya, kalau yang menurut yang saya dengar itu kerisnya panjang sekitar, kan ada lo gitu, lo-nya itu 13, itu ada pamornya itu nogo gitu. Tapi bila kadang-kadang bisa berubah menjadi ular besar. Hal ini dikabarkan karena keris tersebut dijaga seekor ular besar gaib dan hanya yang memiliki jiwa yang murni bisa mendapatkan keris sakti itu. Itu sesuai tujuan orang tersebut Pak ya. Kalau orang itu tujuannya baik,
tidak ada, insya Allah tidak ada. Tapi kalau tujuannya kurang baik, ya tentu saja ada beberapa hal yang mengganggu gitu, ada makhluk-makhluk yang mengganggu. Ya seperti jelmaan Nogososro tadi yang berubah menjadi ular itu. Pemirsa, dapatkah Mr. I dan Via Valen menemukan letak keris Nogososro itu berada? Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, saya Via Valen bersama Mr. I. Kami lagi ada di Sendang Tretes, tepatnya di Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur. Konon katanya di tempat ini itu tersimpan senjata, pusaka, keris, dan tombak yang banyak dicari orang. Terus menurut Mr. I, gimana aura di sini, Mr.? Ya emang kita mulai tadi jalan di sana itu auranya mulai kenceng. Jadi kanan kiri kita udah disambut sama sosok-sosok yang ada di sini. Ini kan tempatnya juga seperti hutan. Cuma kalau aura dari pusaka itu kalau saya rasakan itu lebih ke atas lagi gitu. Saya juga ngerasa di sini energinya kayak kuat banget gitu. Iya, memang kanan kiri kita itu energinya memang kuat banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini pernah dapat benda pusaka juga di sini. Apa itu, Pak? Keris Nogososro, tumbak dawa pesine, ya. Terus totok. Gimana caranya Bapak waktu dapetin? Boten napa-napa. Boten, enten suara napa-napa boten napa-napa. Saya takut. Boten. Gimana ceritanya Bapak bisa dapetin benda pusaka tersebut itu gimana caranya? Belum iki nggih njaluk tulung. Jawab teng Mbah Sadijoyo. Nggih. Dan iku disukani totok niku. Nggih. Lek kirang percayane lek mbok iki griya kan jajal ngadekne pitik, lek pitik niku kula ceketan kiwa. Terus kula sadukne menes sirahe niku tasih kula gegem pun mati. Senjata pusaka itu punya siapa ya, Pak? Kalau secara ada segini nggih Mbah Sadijoyo niku. Iki ngagem. Itu sinten itu? Mbah Sadijoyo niku temrit sinten? Sadijoyo niku nggih mandene niku nonton. Kita bisa ke sana aja sekali gitu ya, Pak ya. Tempat sana. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Oh ya, mari. Ayo pemirsa. Jadi tempat Bapak nemuin senjata pusaka itu di sini, Pak ya, tempatnya? Iya. Bapak bisa ceritain nggak gimana waktu itu ceritanya Bapak bisa dapetin benda pusaka itu? Munculnya gimana, Pak, benda pusaka itu? Munculnya tiba-tiba langsung muncul di depan Bapak atau? Langsung tilum nih, teng Mbah Sadijoyo. Auranya gimana nih, Mister? Saya sendiri ngeliat pohon yang gitu itu, aduh kayak ngeri banget gitu. Di sini merinding banget gitu loh. Ya kalau auranya sih saya lihat memang kuat di sini. Di sini kalau saya lihat ini dari atas ini turun kayak seekor ular gitu. Ini ke bawah. Terus di sebelah sana itu ada laki-laki tua berdiri. Sekarang ini. Itu memang udah lama dia menjaga di sini. Jadi sewaktu dulu si laki-laki tua ini pernah duduk di sini selama, kalau saya lihat itu selama 15 hari dia. Akhirnya karena dia lama di sini 15 hari itu, setelah dia pergi dari sini, ini meninggalkan aura yang ada di sini. Sosok laki itu siapa, Misteri? Kalau saya lihat memang sosok yang laki-laki ini sosok yang memang menjaga tempat ini. Ini sekarang dia turun ke bawah, si laki-laki ini. Jadi orang tua itu tadi udah gak ada, yang tinggal hanya auranya, dan pusaka ini muncul memang pusakanya si yang pernah tinggal di sini selama 15 hari itu. Ini Misteri bilang di sana itu di pohon yang besar itu ada kayak sosok ular gitu ya di sana ya, Pak ya. Itu menurut Bapak itu sosok ular itu siapa? Itu kok nggih, yang pecene nggih ngoning-ngoning, Pak. Peliharaannya Mbah Joyo yang penjaga pusaka itu berarti ya. Siapa Misteri ular itu? Sebenarnya si ular itu keris itu gitu.
Jadi ular ini kalau dilihat orang kesini, kalau orang itu niatnya jahat, itu berbentuk ular. Tapi orang ini kalau niatnya tulus, itu berbentuk seperti keris itu. Jadi keris ini ya ular ini perwujudan daripada keris ini tadi gitu. Di sini ini memang auranya positif. Cuma yang kalau di sekelilingnya ini banyak aura-aura negatif yang mulai saat ini mulai berdatangan. Di situ ini yang berdiri di sini saya lihat ini makhluk yang besar ini besar. Ini kadang mengganggu orang-orang yang umpama sedang ritual di sini. Ini makhluk tinggi besar. Sebenarnya bentuk dari keris Nogososro itu seperti apa sih? Kalau kerisnya itu saya lihat itu panjangnya segini. Kalau orang Jawa bilang itu ada lubangnya itu 13 gitu. Panjangnya segini. Keris ini sendiri, ini sebenarnya zaman dulu dibuat untuk peperangan. Kenapa ceritanya orang ngambil di sini nggak pernah ketemu sama keris itu? Karena keris ini nggak mau jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Kira-kira Misteri tahu nggak di mana tempat keris Nogososro itu sekarang berada? Dapatkah Mr. I menemukan keberadaan keris Nogososro yang banyak dicari paranormal? Amat. Aura yang di sini memang kuat sekali, aura daripada keris di Nogososro. Kalau posisinya memang dia berputar-putar, tapi kalau sumbernya itu adanya di sini, sebelah sini, turun ke bawah. Jadi kalau masuk ke tanah, dia maksudnya itu auranya di tanah itu sekitar masuk 5 meter. Cuma kalau dia keluar secara gaib, memang nggak ada hambatan apapun, meskipun ada tanah, pohon dia bisa keluar. Penasaran kalau diambil gimana Sri? Boleh kita. Kalimat. Kasih emas supaya orang ini tergiur ngambil. Akhirnya si manusia ini sendiri sama si makhluk gaib ini diambil dengan kebutaan. Wanita ini ya? Wanita ini sudah meninggal. Sampai meninggal. Ya emang hawanya di sini sama di situ itu beda, padahal deket ya. Padahal deket tapi pas masuk sini udah dingin gimana ya? Dingin